2 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu.
Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al-Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al-Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang.
Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan.
Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله
كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun.
Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh
ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan
Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama.
Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk
bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang
menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida.
Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن
ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu.
Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan, waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah.
diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini.
Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri.
Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya.
Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi
Saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lutfi Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji.
buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru
mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa sih bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lut Yakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu, untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya.
Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya.
Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lut Yakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya.
Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya.
Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama.
Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar.
Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya
itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang
dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama.
Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif AMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada
Di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara, Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu, untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya.
Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama.
Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar.
Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya
itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang
dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama.
Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk
bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang
menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida.
Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن
ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu.
Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah
diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini.
Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri.
Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya.
Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi
Saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lutfi Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji.
buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Bareskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru
mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lut Yakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya.
Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lutfi Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar.
yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu
saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya.
Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama.
Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa.
Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida.
Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن
ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat,
Iip Hidayat pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah
diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu, untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini.
Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri.
Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya.
Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi
saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji.
buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa sih bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru
mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa sih bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya.
Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lut Yakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu, untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru
mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam safu barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru
mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya.
Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya.
Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama.
Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa sih bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa.
Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al-Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, mengatakan kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida.
Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن
ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu.
Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan, waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah
diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lutfi Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini.
Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri.
Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Bareskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Bareskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Bareskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Bareskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam safu barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk dua saksi lainnya yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya.
Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi
Saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lut Yakin Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya melihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian Saudara Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji.
buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan.
Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya, Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal, yang pertama. Yang kedua, saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Barreskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Barreskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Barreskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Barreskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu, untuk dua saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Barreskrim kecuali istri Panji Gumilang.
تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al Zaitun. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidayat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya, sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons gugatan Panji Gumilang terkait polemik Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun. Adapun Ridwan Kamil tak mempersoalkan gugatan tersebut, karena menurutnya hal itu wajar terjadi dalam hukum di Indonesia. Ia bahkan mempersilahkan Panji Gumilang untuk menggugatnya. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagramnya pada Minggu 23 Juli. Ia mengatakan wajar Panji Gumilang melayangkan gugatan kepadanya. Bahkan Ridwan Kamil justru
mengatakan gugatan tersebut baik agar permasalahan dalam Ponpes Al Zaitun yang kini terjadi bisa terkuak kebenarannya. Ia pun menjelaskan dalam konteks keagamaan selalu berkonsultasi dengan para ulama dalam memutuskan kebijakan, termasuk dalam polemik Al Zaitun ini. Sebagai informasi, gugatan terhadap Ridwan Kamil itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidayat, pada Sabtu 22 Juli lalu. Menurut Iip, gugatan tersebut tak jadi masalah karena Ridwan Kamil pun telah memberi tanggapan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar. Lebih lanjut, Iip menduga gugatan tersebut terkait dengan pembentukan tim investigasi Pemprov Jabar, yakni yang dibentuk untuk menyikapi keresahan masyarakat terhadap kontroversialnya Al Zaitun. Pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat dua alasan Panji yang akhirnya memilih untuk mencabut gugatan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi memberikan penjelasan. Ia menerangkan Panji menilai Mahfud MD adalah orang yang baik. Hendra mengatakan Mahfud sudah mulai menyampaikan pernyataan yang positif terhadap Al Zaitun. Selain itu, Hendra mengungkapkan jika kliennya dengan Mahfud MD merupakan satu alma mater dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di sisi lain, Hendra menampik jika pencabutan gugatan kliennya tersebut karena sudah ada respon serius dari Mahfud MD. Sebagaimana informasi, Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, gugatan perdata tersebut didaftarkan Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas alasan Mahfud MD melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco. Zulkifli menerangkan pihak penggugat tidak menyertakan alasan mengapa mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 2 siang bersama saya Ratu Sejati. Istri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat alias Siti Khotimah Rahayu, dipanggil lagi oleh Barreskrim Polri. Pemanggilan ini menjadi pemanggilan kedua setelah Farida tidak hadir pada pemanggilan pertama, yakni pada Jumat 14 Juli 2023 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, kini Barreskrim sedang bersiap untuk kembali memanggil Farida. Juhandani menambahkan Farida sudah menyampaikan alasan tak hadir di pemanggilan pertama. Namun Juhandani tak mau membeberkan alasan tersebut kepada awak media. Ia juga menambahkan tak boleh menyebut Farida mangkir karena orang memiliki hak untuk tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Sebelumnya, saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang telah dipanggil Barreskrim Polri dan menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan laporan penistaan agama yang masuk ke Barreskrim. Sejumlah pihak juga telah dipanggil Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Satu di antaranya yakni Luki Hakim karena sempat terlihat akrab dengan Panji Gumilang di beberapa foto dan video viral. Luki Hakim yang memenuhi panggilan Barreskrim kemudian menjelaskan beberapa hal terkait hubungannya dengan Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya datang ke Mabes Polri memenuhi panggilan dari surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu kira-kira. Apa aja bagian yang mau disampaikan? Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya
menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah. Terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu. Bareskrim Polri mengungkap alasan turut memanggil istri Panji Gumilang, Farida Alwidat. Hal ini karena Bareskrim hendak melakukan pemeriksaan terkait dirinya yang terlihat dalam saf barisan sholat bersama dengan laki-laki. Sehingga Farida akan diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Namun Farida tak memenuhi panggilan Bareskrim pada Jumat 14 Juli 2023. Kemudian saudara, Bareskrim kini akan melayangkan pemanggilan kedua untuk istri Panji Gumilang, yakni Farida Alwidat. Selain istri Panji, Ramadan mengatakan penyidik juga sudah memanggil beberapa pihak, yakni pendeta berinisial CHMP yang kedapatan beribadah berbarengan dengan jemaah Al Zaitun. Sementara itu untuk 2 saksi lainnya, yakni Luki Hakim selaku mantan wakil Bupati Indramayu dan seorang perempuan berinisial C. Seluruh pihak yang dipanggil memenuhi panggilan Bareskrim kecuali istri Panji Gumilang. تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren.
Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Setelah mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alasannya Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com pada Sabtu 22 Juli, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Ia menyoroti pembentukan tim investigasi